Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang teks prosedur Bahasa Indonesia kelas 11 dengan kompetensi dasar 3.1 mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Selanjutnya 4.1 yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tertulis. Coba kalian perhatikan, di sini terdapat beberapa cara untuk mencangkok tanaman. Nah, yang pertama yaitu kupas kulit dan kambiumnya, selanjutnya tutup kemudian yang kedua adalah cari tanah yang dibungkus plastik. Selanjutnya, setelah ditutup, ikat dengan tali bagian akar yang dikupas dan siram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, di sini ini adalah termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Tujuannya yaitu teks prosedur untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang terurut. Ciri-cirinya ada ciri umum dan juga ciri kehasaan. Ciri umum teks prosedur, yang pertama berisi langkah-langkah, selanjutnya disusun secara informatif, dijelaskan secara mendetail, bersikap objektif, langkah berkelanjutan dengan penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat, serta bersifat logis. Sedangkan ciri kebahasaan dari teks prosedur yaitu terdapat kalimat imperatif atau kalimat yang mengandung perintah, kemudian deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan, terdapat bilangan urutan atau langkah yang menunjukkan urutan, partisipan manusia secara umum, semua manusia yang ikut serta dalam teks tersebut. Selanjutnya, verbal material atau verbal kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Selanjutnya, verbal tingkah laku atau verbal yang mengandung pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal atau sikap mental yang tampak. Selanjutnya itu konjungsi temporal atau konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Selanjutnya ada penggunaan kata baku dan juga konjungsi syarat. Nah, struktur teks prosedur yaitu terdiri dari 3, ada tujuan, material, dan juga langkah. Bagian tujuan berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai atau bisa juga berupa judulnya. Selanjutnya, bagian material itu berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, namun tidak semua teks prosedur terdapat pada bagian ini. Ini biasanya ada dalam resep masakan ya. Selanjutnya, bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya. Nah, coba perhatikan teks prosedur berikut. Ini ada teks prosedur, yaitu cara mudah membuat blog gratis. Kalian punya blog nggak? Nah, Ibu akan menyampaikan bagaimana sih langkah membuat blog gratis tersebut. Nah, di bawah ini akan ada penjelasan mengenai bagaimana cara untuk membuat suatu blog yang gratis dan juga benar dengan memakai situs WordPress dan juga Blogspot. Nah, untuk bisa membuat teks prosedur kompleks dengan benar, maka simak penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan berikut. Langkah yang pertama ialah dengan memasukkan link www.wordpress.com. Untuk langkah yang selanjutnya adalah dengan menulis nama blog yang ingin dipakai dalam kolom yang muncul, lalu klik atau enter untuk membuat situs web. Selanjutnya, dengan mengisi formulir yang mana akan muncul secara otomatis sesudah menulis nama blognya. Untuk langkah yang berikutnya ialah dengan memastikan bahwa Anda telah mendapat tanda centang dengan warna hijau dan bukan centang warna merah. Namun, jika nantinya yang muncul adalah centang warna merah itu, artinya nama yang Anda tulis telah digunakan, sehingga Anda perlu membuat nama yang lainnya.
Selanjutnya, Anda bisa melakukan scroll down lalu klik tombol untuk membuat blog. Kemudian, Anda bisa melakukan penyesuaian untuk blog Anda di mana nantinya bisa sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Anda. Kemudian, Anda bisa membuat email yang Anda pakai untuk melakukan registrasi dan klik aktivitas emailnya. Jika pada aktivitas sudah berhasil, maka pastikan akun Anda otomatis dapat langsung aktif dan Anda pun dapat membuat email pemberitahuan. Dan untuk yang terakhir, blog Anda sudah siap untuk digunakan. Nah, itu dengan membuat blog dengan menggunakan WordPress. Nah, bagaimana kalau membuat blog untuk Blogspot? Nah, untuk Blogspot ini berbeda lagi ya cara pembuatannya. Yang pertama, untuk langkah pertama, Anda perlu masuk kepada link www.blogger.com. Kemudian klik sign up yang terdapat di pojok kanan atas, lalu isi aplikasi dan pendaftaran pada akun Google yang nantinya muncul secara otomatis, lalu klik teks. Selanjutnya ialah dengan mengisi kolom guna untuk verifikasi, lalu klik tombol send untuk verifikasi kode. Langkah berikutnya ialah dengan memasukkan kode verifikasi yang telah diterima dari SMS, kemudian klik tombol verify. Apabila Anda sudah berhasil, maka nantinya Anda akan diminta untuk membahas profilnya. Lalu yang selanjutnya ialah dengan menampilkan sebuah laman pemberitahuan jika Anda telah mempunyai akun untuk langsung login pada www.blogger.com. Setelah Anda melakukan login, lalu maka pada dashboard maka Anda nantinya dapat klik tombol untuk blog baru. Nah, langkah yang berikutnya ialah dengan mengisi jendela pembuatan blog yang bisa sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya saja pada blog template, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian klik tombol untuk membuat blog dan blog pun sudah dapat digunakan. Bagaimana? Mudah kan untuk membuat blog? Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan identifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan pada teks prosedur. Selanjutnya, buatlah rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat berdasarkan strukturnya. Ya, terima kasih. Semoga kalian bisa membuat teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.